Hai guys, ya di sini saya mau ambil kesempatan kepada semua kawan-kawan, rekan-rekan dan semua orang yang subscribe saya punya channel. Ya, saya mau ucap terima kasih banyak-banyak sebab subscribe saya punya channel lah. So kepada mereka yang belum lagi subscribe, Anda boleh klik subscribe di link lah. Ya di sini saya punya channel nih, dia fokus. Mula-mula saya berpikir mau kasih buat saya punya channel nih fokus untuk mau cerita-cerita di Sabahan lah. Apa yang saya sudah post selama nih macam so far tidak kena mengena, tapi itu macam begitulah. Sekarang saya mau kasih mula apa cerita-cerita di Sabah inilah. So ini cerita kebanyakan yang dulu-dulu lagi punya cerita lah, so macam begitu. Ya oke, first cerita yang saya mau bawa hari ini malam ini lah. So ya, ini cerita nih kan dia cerita seram, dia pernah berlaku sekitar 40-an 50-an macam begitulah. So ini cerita dia cerita benar. So dia terjadi sama orang di Tambunan lah. Ya seingat saya ini cerita karena kasih cerita waktu saya tingkatan 3 oleh guru kami, guru pendidikan moral kami. Nama dia Helen Joseph lah. So kamu yang di SMK Tambunan tuh kan, saya percaya kamu kenal dia lah, siapa Cigo Helen Joseph nih. Ya dalam nih cerita nih kan dia memang seram lah. So cerita dia bermula ini pasangan baru kawin lah. So ini kedua pasangan ini kan orang tidak karena suka oleh keluarga masing-masing lah. So maksudnya itu keluarga yang lelaki tidak suka itu lelaki kawin tuh perempuan. So keluarga tuh perempuan pula tidak suka itu itu perempuan kawin tuh yang lelaki. So oleh sebab itu perempuan dia sudah mengandung. So dia sekitar 6 bulan 7 bulan macam begitulah dia syarat mengandung sudah. So dia orang pun kawin saja. So ini lelaki oleh sebab diorang tidak karena suka oleh keluarga diorang masing-masing kan, jadi ini lelaki dia ambil keputusan dia bawa nih perempuan tinggal jauh dari perkampungan lah. So di sana di hujung diorang tinggal di hujung kampung betul-betul lah. So di ujung kampung nih kan itu lelaki dia melirik lah, dia apa pergi apa kalau dusun tuh mau lirik, dia kasih bersih kawasan lah, dia kasih bersih kawasan, dia buka itu tanah, dia tanam buah-buahan, dia tanam sayur-sayur, dia tanam itu padi tidong lah. Jadi so itu lelaki pun dia buka rumah di sana lah, dia buat rumah di sana untuk dia orang sekeluarga lah. So tidak lama selepas itu perempuan pun dia beranak lah, so anak pertama. So oleh sebab diorang ini kan tinggal jauh di kampung ini, kerja nih lelaki dia cuma bertani lah, dia bercocok tanam. So diorang buka tanah tanam padi parai tidong parai tidong. So dia tanam sayur-sayur banyak lah, dia tanam ubi kayu semua. So jadi tidak lama selepas itu kan itu perempuan dia mengandung lagi anak yang kedua. So tidak lama selepas itu perempuan pun dia beranak lah anak yang kedua tuh. So ini lelaki oleh sebab dia tengok dia punya kawasan yang dia tanam tuh kecil saja. So dia rasa dia perlu buka kawasan lebih besar lah untuk mau bercocok tanam supaya ngam untuk dia orang sekeluarga lah. So bah nak tambah-tambah jadi kan. Jadi
Em, jadi ini lelaki dia pergilah buka satu kawasan baru gitu, yang di sana juga di tempat yang dia buka tuh, tapi dia di tepi sedikit lah. Jadi di sana ada tuh, lepas tuh lelaki kasih bersih sejatuh kawasan kan, terus dia balik rumah, terus dia tuh sakit. So dia sakit, terus besok dia itu lelaki dia berbaring sajalah. Jadi tuh perempuan pun heran lah, kenapa di kau hari ini, dia bilang. Terus dari semalam lagi saya rasa sakit betul nih, macam saya tidak dapat bangun semua, dia bilang tuh lelaki. So itu perempuan pun, bah, itu perempuan pun cakap lah tuh lelaki, bah kau rehat-rehat lah dulu. Ya, itulah kau terlampau kuat kerja bani, dia bilang. So memang betul lah tuh lelaki kan, dia terlampau kuat kerja dong, dia berkebun bertani semua kan. So dia pergi mengelirik lagi kasih basar itu kawasan tanaman dia. So tiba-tiba yang besok sudah di kan, itu perempuan dia dia kasih bangun lah tuh lelaki lepas dia sudah masak sarapan pagi kan. Terus dia kasih bangun lah tuh lelaki dan mau mau makan, tapi itu itu lelaki kan dia punya badan kan keras sudah, bah. Jadi sekali itu perempuan cek itu lelaki dia meninggal sudah. So ini perempuan terus dia menangis lah, kenapa kau kasih tinggal kami, kenapa kau kasih tinggal anak kau, dia bilang. Baru lahirnya anak kau kasih tinggal sudah, dia bilang. Tapi dia cakap dalam bahasa dusun lah. So ini perempuan dia menangis betul lah, dia betul-betul tidak tahu apa mau buat kan. So di kawasan di orang ini kan selalu ada pemburu limpas, bah. Jadi patang-patang macam begitu, pemburu balik kalau pagi-pagi, pemburu jalan pergi memburu. So perempuan diambil keputusan untuk mau tunggu lah, mana tahu ada pemburu yang limpas di sana kan. So dia tunggu dari pagi sampai petang kan, tiada yang limpas. So yang mau gelap-gelap sudah dia kan. Terus dia dengarlah ada suara orang bercakap-cakap. So dulu-dulu kan tiada touchlight, bah, itu lampu sulu. So cuma ada api saja, dorong bawa api saja. Itu tak apa kalau kalau apa orang cakap tuh obor. Obor kan macam begitu. Jadi jadi itu perempuan dia nampaklah ada orang bercakap-cakap, terus dia nampak ada api semua, orang bawa api. Terus dia panggil-panggil itu orang, kawan sini dulu ya, tolong dulu saya, dia bilang. Dia menangis lah, dia sambil yang muka muka sedih lah. So eh, tuh dua orang tuh pemburu tuh limpas di sana. So tuh pemburu pun pergilah di rumah dia orang. Jadi kenapa kenapa tuh Inan, dia bilang. Terus tolong saya punya suami meninggal, wah, jadi saya tidak tahu macam mana dia mau urus. Walaupun kami jauh dari kampung, tiada ada yang dapat saya meminta tolong. Sini lagi saya punya anak kecil, dia bilang. So bah, itu yang dua orang cakap lah, bah jangan susahinan, nanti kami tolong kau lah, dia bilang. So ya itu dua orang nih masuklah, tengok itu yang lelaki dia keras sudah betul-betul lah. Jadi tuh perempuan cakaplah sama tuh dua orang, kamu tolong dulu lah, apa yang patut saya kasih sedia makanan untuk kamu dulu lah, dia bilang. Walaupun tidak bagus juga kamu jauh dari memburu, terus saya tidak kasih makan kamu, dia bilang macam begitulah. So ini perempuan dia pikirlah masak untuk nih dua orang, walaupun dia dari pagi anak dia belum makan lagi, bah. So dia masak untuk anak dia lagi semua. So masa tuh perempuan masakan, dia dengar lah ini dua orang bercerita-cerita. So tiba-tiba yang gelap sudah dia betul-betul kan, tuh dua orang tiba-tiba bercakap yang kesian kesian gak dia bilang. Terus tuh perempuan heran, terus dia dengar lagi kesian gak dia.
dia bilang. So ini perempuan kan dia bingung lah, apa itu, dia bilang. So dia pergi mengintip lah nih dua orang. So sekali dia tengok saja kan terus dia terkejut. Itu yang dua orang kan bukan manusia, dia yang macam buruk betul rupa lah. Kalau kita bilang yang makhluk halus itulah yang saya cakap hantu. So so ini perempuan dia terkejut lah. Terus dia lari keluar dari itu rumah, ikut itu pintu dapur lah. Terus dia tengok dia punya anak. Terus dia lari balik pergi di rumah dia orang kan. Dia ambil anak dia angkat anak dia yang masih baby itu. Terus yang satu anak dia itu dia boleh berjalan sudah, Bang. So itu dia angkat saja dua-dua. So satu masih baby, satu yang besar sudahlah. So ini perempuan dia lari saja sampai di kawasan perkampungan lah, dia tidak berhenti. So dia pergi, ini perempuan dia pergi di sana rumah toko-toko kampung lah, dia minta tolong toko-toko kampung. Terus dia sampai saja di sana kan, terus dia teriak-teriak sama toko-toko kampung lah, tolong saya, dia bilang, tolong ayahku, dia bilang tuh perempuan lah sama tuh kota kampung. Terus tuh kota kampung keluarlah dari rumah dia kan, terus tengok apa yang berlaku. So itu kota kampung tengok kan, dia nampak nih perempuan angkat dua anak dia lah. So ini bini yang kota kampung kan pun nampak tuh perempuan juga. Terus dia pergilah dekat tuh perempuan, dia orang berlari lah semua sama tuh anak-anak tuh kota kampung. Terus itu kota kampung dia tanya lah, kenapa kau, dia bilang. So itu perempuan itu bini itu kota kampung tersambut saja anak dia kan. Terus nih perempuan terpengsan. Terus yang besok sudah di kan tuh perempuan tersadarlah dari yang dia pengsan tuh. So itu kota kampung dia tanyalah balik tuh perempuan, kenapa, apa malah yang berlaku sama kau, dia bilang. So itu perempuan dia trauma, jadi dia tidak dapat bercakap lah. Dia macam yang kalau tuh kota kampung balik-balik tanya kan, terus itu perempuan yang tidak dapat bercakap langsung, dia cuma tengok saja tuh kota kampung. So itu selama itu perempuan dia tidak dapat bercakap kan hampir 1 minggu lah. Jadi yang mau petang sudah di itu, ini perempuan kan dia tiba-tiba teriak, yang selepas 1 minggu sudahlah ini perempuan. Terus dia tiba-tiba dia teriak yang, suami saya kena makanan tuh, dia bilang. So itu ketua kampung pun ngam-ngam dia dekat tuh perempuan kan. Terus dia terkejut lah. Terus, kenapa suami kau, dia bilang. Terus mana anak saya, dia bilang. Dia itu perempuan, dia cari anaknya. Terus sini anak kau, dia bilang. Terus dia itu perempuan dia ambil lah, dia peluk anak dia. Terus dia kasih tahu, dia tinggal kota kampung. Terus dia kasih tahu, suami saya kena makanan tuh di sana di rumah kami, dia bilang. So ini ketua kampung pun terkejut lah macam begitu. Terus oleh sebab mau gelap-gelap sudah kan, itu kota kampung dia panggil lah orang-orang kampung, sama-sama dia pergi tengok tuh rumah dia orang, tuh rumah tuh perempuan yang di sana di ujung kampung tuh betul-betul. Jadi itu dorong tuh kota kampung sama yang orang-orang kampung sampai sana kan, dorong tengok dia itu yang dalam tuh rumah kan tiada sudah satu tulang pun tiada, baju-baju yang lelaki pun tiada sudah. So apa yang diorang percaya di sana, itu lelaki dia akan makan duarung lah. So duarung nih yang makhluk yang boleh jadi-jadilah, dia boleh menyerupai, dia boleh jadi binatang, dia boleh jadi pokok, dia boleh jadi apalah semua, dia boleh jadi manusia, tapi dia spesies makhluk halus lah. So
itu ketua kampung tanya dia tuh perempuan kan macam mana tuh yang itu suami dia meninggal, suatu perempuan kasih cerita lah yang eh, mula-mula lepas saya kasih beranak ini, anak saya yang kedua, suami saya pergi kasih besar nih kebun, dia pergi mengelirik tanah, dia bilang. Jadi itu kota kampung bawalah tuh dukun pergi tengok di sana. So sekali itu tempat yang itu yang lelaki buka tuh kan, dia itu sebenarnya eh, tempat makhluk halus, rumah rumah makhluk halus macam begitulah. So sebab dia sudah terkacau itu rumah dia orang, dia sudah macam kasih bersih, jadi ini makhluk halus dia marah lah, jadi itu dia kasih sakit itu lelaki terus dia meninggal macam begitulah. So dalam tuh cerita juga kan dia orang percaya yang yang makan itu lelaki kan itu yang makhluk yang memang tinggal di sana lah, so jadi santapan. So itulah nasihat itu kan guys, kalau mana-mana kamu yang macam tinggal di ujung-ujung kampung, siring-siring bukit, atau yang berhasrat mau buka kebun di mana-mana gunung kan, bagus kita ikut yang cara kita yang sekarang lah, kasih sembahyang dulu tuh tempat, tengok tuh tempat dulu, kasih berkat dulu, sudah tuh baru baru boleh bukalah. Sebab kita pun tidak tahu kan apa yang ada di tempat itu. So itu saja cerita untuk hari ini. So ya, saya harap boleh kasih bagi kamu beberapa macam nasihat-nasihat macam begitulah. So ini cerita dia memang cerita benar, dia pernah berlaku di daerah Tambunan lah. So itu saja guys. Terima kasih kepada yang belum like atau yang belum subscribe saya punya channel, kamu subscribe, and then jangan lupa tekan klik like untuk ini video lah kalau kamu suka. Kalau tidak suka boleh buat lah. So ya, itu saja. Oke, bye, terima kasih.